kayaknya lingkungan aku toksik nih. Kita lihat orang kadang takut, minder, mulai menarik diri. Kalau orang yang ada luka batin, yang berisik nih, suara egonya tuh, dia sulit mendapatkan kekhusyukan dalam ibadah. Niat sholat, tapi pikiran kemana-mana nih, ya. Gerakannya juga jadinya terburu-buru, cepat, atau lupa rakaat, ya. Atau ucapan kadang kita lupa nih apa tadi ya, sering seperti itu ya. Furqan Plus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Tahfidz Al Furqan, jumpa lagi dengan Kak Ais di podcast kita. Di sore yang berbahagia ini, insya Allah nggak terasa ya, kita hampir saja masuk ke bulan suci Ramadan. Insya Allah nggak kurang dari 10 hari. Kita insya Allah sudah berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Harapan Kak Ais semua Furqaners dalam keadaan sehat, sehat tubuh, sehat fisik ya, sehat mental pastinya. Dan Ramadan ini insya Allah kita sambut dengan sukacita, kita persiapkan dengan luar biasa. Seperti hari ini ya, kita insya Allah akan membahas sesuatu nih yang ada kaitannya nanti. Salah satu persiapan kita di bulan Ramadan. Jadi Ramadan kita ini bukan cuman mempersiapkan beli mukena baru, beli baju baru, kemudian apa sih kalau Ramadan biasanya ibu-ibu ya suka nyediain stok makanan gitu ya, stok kulkas, tapi ada hal-hal penting lain ternyata Furqaners yang benar-benar harus kita siapkan. Nah, sebelum Kak Ais bahas nih, kita kenalan dulu nih sama narasumber kita. Selamat berhadir Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak Ais. Iya, ini di sini sudah berhadir seorang narasumber kita yang luar biasa. Kita kenalan dulu, nama lengkap beliau Edita Deviani, Escape, MSI, CH, CHT, CIE ya. Kemudian tempat tanggal beliau di Loksmawe 28 September. Kemudian sekarang tinggal di Tingkem ya, Bu ya. Instagram beliau ada di Edita Deviani. Di TikTok Hipnoterapi Aceh ya Bu ya. Aktivitas saat ini Bu Edita sebagai hipnoterapis dan pengusaha, Masya Allah ya. Beliau itu sebagai terapis di Ruang Pulih Aceh. Nah, kalau lihat latar belakang narasumber, kira-kira apa nih topik kita? Ini pasti topiknya nggak jauh-jauh dari hipnoterapi nih kayaknya Bu ya. Ya, kita lihat aja nanti. Sebenarnya apa sih yang kita ingin bahas dengan narasumber kita yang luar biasa ini? Oke Ibu, jadi kita ngobrol-ngobrol dulu Bu. Menarik nih, Ibu adalah seorang hipnoterapis ya di Ruang Pulih Aceh. Nah, kalau ngomongin hipnoterapi nih Bu, jadi kadang orang kan suka masih bingung hipnotis yang dihipnotis gitu ya, ditipu, ditipu nanti diambil hartanya gitu kan, masih apalagi di masyarakat awam ya, hipnoterapi ini mungkin belum lazim. Boleh Ibu sedikit cerita tentang hipnoterapi sebelum nanti kita bahas ke topik utama kita. Oke ya. Jadi hipnoterapis itu profesi yang sudah lama sekali, apalagi kita basicnya di bidang kesehatan ya. Jadi dulunya hipnoterapis itu bagi kami orang kesehatan itu dipakai untuk pengalihan atau mengurangi kecemasan pasien terhadap tindakan medis ya, misal ada melahirkan atau mungkin sunatan ya dengan teknik hipnosis, kemudian atau pengalihan yang ada takut suntik gitu ya, jadi dialihkan rasa cemas tadi. Nah, seiring berjalannya waktu ya, hipnoterapis makin sekarang kan makin booming ya, apalagi belakangan ini karena kesadaran akan mental health itu sangat tinggi. Nah, akhirnya hipnoterapis bukan hanya dipakai untuk psikolog saja atau di bidang kesehatan ya, tapi ada juga yang untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri, untuk public speaking, ada hipnosisnya. Kemudian ada untuk selling, hypno-teaching juga ada ya. Jadi sudah berkembang sekali dan paling hit sekarang memang untuk luka batin. Seperti itu. Nah, cuman banyak orang yang bingung dengan hipnotis itu, biasanya kan yang kita lihat di layar TV ya, itu benar, ada bagian dari pertunjukan atau mungkin yang ditelepon itu tiba-tiba hilang uang ratusan juta ya. Benar, itu lebih familiar kayaknya dengan hipnosis tadi. Itu berbeda dengan hipnoterapi. Kalau hipnoterapi dilakukan oleh certified yang sudah ada pelatihannya, kita ikut ujiannya ya kan, sudah legal, dan ada tujuan terapisnya, ada tujuan kebaikan.
Tapi kok hipnosis itu bisa jadi pertunjukan saja, Oh. bisa jadi yang tadi penipuan tadi Penipuan. ya. Tapi itu Tidak secara profesional, Bu ya? tidak secara profesional, Iya. biasanya hanya untuk pertunjukan saja ya, atau lain-lain. Jadi orang takut bertemu dengan hipnoterapis, takut dihipnotis kayak gitu, tapi itu berbeda. Oke, tadi sudah di-spill nih oleh Ibu ya. Jadi hari ini tema kita pulihkan luka batin di bulan Ramadan. Nanti kita kaitkan bagaimana luka batin ini, apa penyebabnya, kemudian bagaimana nanti bulan Ramadan insya Allah kita akan jadikan momentum untuk menyembuhkan Ibu luka batin ya. Oke, karena udah Ibu spill nih, kita bahas aja. Tadi ada proses hipnoterapi bisa untuk luka batin. Nah, sebenarnya luka batin itu apa, Bu? Apakah seperti luka tergores ya, apa luka kena pisau atau seperti apa? Silakan, Bu. Oke, kalau luka batin dia sama seperti halnya dengan fisik ya. Jadi tubuh kita itu kan bukan seperangkat, bukan hanya hardware-nya saja, tapi ada bagian software-nya. Jadi kalau luka fisik dia terlihat, tapi kalau luka batin itu dia ada di dalam jiwa kita, tidak nampak darahnya, tidak nampak memarnya, tapi bisa menghancurkan diri kita. Biasanya luka batin itu diakibatkan oleh pengalaman di masa lalu, ada kata-kata atau perilaku yang menyakitkan yang pernah diterima, yang akhirnya membuat diri kita mempengaruhi kehidupan kita sekarang dari luka lama tersebut. Berarti bisa disebut luka batin ini sama dengan trauma. Bisa, trauma juga menjadi salah satu luka batin, dan lain-lain juga bisa menjadi luka batin juga. Oke, menarik sekali. Jadi apabila seseorang gitu, Bu, telah mengalami luka batin, itu biasanya bisa teridentifikasi atau terlihat dari ciri mungkin pola berperilaku, pola bersikap, sehingga berefek samping dengan lingkungan sekitar. Itu biasa terlihat nggak, Bu, kalau orang-orang dengan punya luka batin? Ya, alhamdulillah sekarang karena angka kesadaran akan mental health-nya tinggi, jadi orang sudah mulai banyak mencari informasi ya, dapat pengetahuan ya, bahwa tanpa terlihat pun mereka sekarang sudah bisa merasakan ya. Nah, apa tanda dan gejala bahwa kita seseorang ada itu punya luka batin atau mental health-nya sedang tidak baik-baik saja. Nah, ini untuk para pendengar ya. Yang pertama kita cek dulu kondisi tidur ya. Jadi coba cek kondisi tidurnya, apakah kita sulit tidur malam, jam tidurnya kurang ya. Biasanya orang-orang yang banyak pikiran ya, emosinya penuh, itu dia mengalami gangguan pada tidur. Awalnya pasti gangguan tidur biasanya. Gangguan tidur itu nggak bisa tidur sama sekali, tidur tapi terbangun ya kan, terjaga, atau tidur terus-terusan, jam tidurnya lebih. Nah, atau tidur dia setelah bangun tapi badannya kok rasa berat gitu ya, nggak fresh, nggak relax gitu. Nah, jadi itu yang pertama ya, istilah kayak kita sakit fisik, mau demam kan ada meriang-meriangnya dulu jadi itu yang perlu teman-teman sadari. Yang kedua, selain gangguan tidur tadi, kita cek bagaimana bentuk emosi, apakah terkontrol. Kalau marah boleh, tapi marah-marah yang akibatnya kita akhirnya menyesal, artinya kita tidak bisa mengontrol. Emosi yang tidak stabil? Tidak stabil. Sedih, nggak ada penyebab, kita tiba-tiba lagi sendiri menangis, terus merasa bersalah, kemudian ada overthinking misalnya, cemas terhadap sesuatu yang belum terjadi atau sedang terjadi, dipikirkan terus-menerus, atau yang sudah lampau pun terus kita pikirkan ya, dibayang-bayangin dengan rasa bersalah. Nah, itu juga salah satu tanda bahwa ada luka di batin kita. Yang ketiga, Kak Ais, apabila kita sudah menarik diri dari lingkungan sosial. Nah, kita sudah melihat orang, kayaknya lingkungan aku toksik nih. Nah, jadi kita lihat orang kadang takut, minder, mulai menarik diri. Nah, kalau ada 3 tanda dan gejala tersebut, istilahnya kita sudah lebih aware terhadap diri kita, berarti ada sesuatu yang harus kita rilis di dalam diri kita. Iya, berarti tadi ada gejala awal atau ini gejala memang lanjutan, Bu? Dalam artian ini mengarah ke depresi atau memang ini gejala awal seperti tadi gangguan tidur, emosi yang tidak stabil, suka marah ya, mood swing gitu bisa juga, Bu? Bisa, mood swing ya, kemudian overthinking, kemudian menarik diri. Awal sekali, bahkan mulai ada gangguan tidur aja, itu teman-teman sudah bisa datang ke Vaskes pertama untuk ambil rujukan ke psikolog. Hanya gangguan tidur aja. Kalau susah tidur atau terlalu banyak tidur, tiba-tiba kita dalam keadaan normal, habis itu kita mengalami gangguan tidur nih, kok tiba-tiba nggak bisa tidur, tapi kita nggak tahu penyebabnya, kita belum sadar apa, itu teman-teman bisa langsung ambil Vaskes, rujukan ke psikolog, itu bisa.
hanya gangguan tidur saja. Jadi sakit itu jangan tunggu berat dulu ya, tunggu ketawa-ketawa sendiri ya. Ya Baru, sampai Bu ya. jangan sampai. Udah nggak bisa tidur malam aja Furkanes sudah boleh nih dicek kenapa nggak bisa tidur gitu ya. Kenapa? Iya, Itu luar biasa. Terima kasih Bu. Ini udah awal udah sangat menarik nih ya. Kemudian ketika seseorang gitu Bu ya sudah mengalami luka batin, sudah mengarah ke yang beberapa tadi gejala. Ini ada nggak efek samping untuk lingkungan? Kalau mungkin di rumah tangga gitu Bu ya, suami istri atau seorang ibu dengan anaknya, seorang ayah dengan anaknya atau sebaliknya, itu ada nggak Bu efek samping orang-orang dengan luka batin ini dengan lingkungan sekitarnya? pasti sangat berdampak ya. Makanya perlu kita sadari untuk bagaimana luka yang ada di dalam diri kita. Karena apa? Orang-orang yang ada luka batinnya itu justru Kak Ais, mereka itu sulit memahami diri sendiri dan nggak bisa memahami orang lain. Dia maunya orang memahami dia. Dia nggak peduli bagaimana kondisi orang, pokoknya perhatian harus sama dia, orang harus seperti ini. Nah, akhirnya jadi konflik dalam rumah tangga, ya kan? Jadi nanti kalau suaminya keluar itu udah jadi masalah besar. Suaminya kurang cepat balas WA 1 menit, itu udah jadi emosi gitu kan? Atau biasalah anak-anak kadang main atau serak-serak, itu bisa sampai emosi nggak terkontrol, sampai main pukul. Padahal akhirnya dia sadar harusnya kan aku nggak seperti ini. Akhirnya itu sangat mengganggu. Akhirnya luka dia melukai orang lain. Nah, itu yang dampak dari luka batin. Makanya perlu segera disadari dan kita rilis emosi-emosi yang masih tertinggal tersebut. Jadi Bu, tadi ya kita bahas bahwa luka batin ini akan berimpact atau berdampak dengan orang sekitar. Contohnya ya seperti istri yang gampang ke-trigger mungkin dengan suami gitu ya, anak dengan ibunya atau suami dengan istri. Intinya setiap pola komunikasi di lingkungan sekitar akan berimpact dengan orang-orang yang punya luka batin. Itu sebenarnya seperti apa sehingga mereka itu tidak bisa mengkondisikan luka batin mereka di lingkungan sekitar. Itu kenapa? Ya. Jadi biasanya orang-orang yang belum menyadari lukanya, kita ibaratkan ya di dalam tubuhnya itu ya, dibayangkan saja karena luka batin itu kan tidak terlihat. Iya benar. Nah, bayangkan ya, ini dia sudah berdarah-darah nih. Mungkin lukanya itu dia terima sejak masa kecil, inner child-nya ya. Tapi belum sempat disembuhkan. Jadi lukanya itu dibiarkan terus menganga ya, makin besar, makin parah sampai bernanah infeksi ya. Nah, tapi nggak ada upaya untuk kita mengobati kayak gitu kan. Nah, dibiarkan terus seperti itu. Nah, jadi pada saat ada orang mungkin dia cuman nyentuh, tapi pas kena di lukanya tadi, nah dia akan meledak seperti itu ya. Jadi kadang kok pada orang yang pada umumnya yang baik-baik saja kata-kata itu nggak menyakitkan, tapi sama orang yang luka dia melihat semua orang kok menyakiti dia, kok dunia ini kok nggak adil, orang kok toksik, nanti bilang pasangan saya NPD. Nah, itulah akhirnya langsung self diagnostik selalu merasa bahwa dia paling tersakiti, padahal dia nggak sadar juga bisa jadi dia juga menyakiti orang, atau mungkin dia yang terlalu banyak lukanya sehingga dia terlalu sensitif terhadap apapun seperti itu. Iya, ya seperti analog tadi ya Bu. Kalau tempat yang sakit disentuh sedikit saja sakit gitu ya. Jadi orang-orang yang punya luka batin atau trauma tadi itu bisa ke-trigger dengan hal-hal sederhana, bisa dikatakan seperti itu Bu ya. Iya. Jadi memang sesuatu kalau sudah disadari apabila ada penyakit tadi ya, walaupun sakitnya tidak kelihatan, bagusnya langsung diobati sebelum infeksi. Benar Bu? Benar sekali ya. Oke, kemudian kita kaitkan dengan Ramadan nih Bu, insya Allah ya. Bulan Ramadan ini kan bulan yang memang Allah saja menspesialkan bahwa di bulan ini luar biasa banyak keberkahan. Kemudian bulan ini juga bulan yang sebagian orang yang sudah paham pentingnya bulan Ramadan menunggu-nunggu seperti itu. Lalu kalau bisa kita kaitkan, apakah bulan Ramadan ini bisa dijadikan momentum untuk terapi bagi orang-orang yang mengalami inner wound tadi, luka batin tadi? Jadi kalau kita esensi puasa dulu itu kan perintah dari Allah ya, supaya kita melihat ketaatan ya. Tapi di balik itu kita melihat kenapa puasa itu dilarang untuk makan ya, minum ya. Jadi ada kita tidak mengkonsumsi karbo, gula, garam ya. Nah, ternyata dalam puasa pun kita bisa mengurangi energi negatif yang ada dalam diri kita.
ya. Dengan puasa pun sel-sel di dalam tubuh kita itu banyak yang diregenerasi kembali ya. Berikut juga dengan pikiran, otak tadi. Nah, jadi dalam puasa karena tidak terlalu banyak proses metabolisme yang terjadi, ini mesinnya lagi istirahat ya. Jadi otak pun pada gelombang tenang, damai, tidak cenderung meluap-luap, meledak-ledak kayak gitu. Jadi emosi sebenarnya jauh lebih terkontrol. Dan sebenarnya dalam diri kita ada dua suara dia, suara ego dan suara hati nurani. Ya, jadi selama ini terlalu berisik nih suara ego kita, keinginan kita mau, hawa nafsu kita ya kan. Nah, tapi suara dalam hati kita ini sulit terdengar karena ini terlalu berisik ya. Jadi dalam gelombang tenang tadi, nah kita bisa lebih mendengar ya suara hati kita, dan dalam suara hati itu banyak petunjuk-petunjuk dari Allah. Nah, kalau dikatakan dalam puasa setan-setan itu kan diikat katanya ya. Sebenarnya suara ego tadilah ditekan, diredam Bu ya. Diredam. Nah, seperti itu. Jadi ambillah momen puasa ini untuk kita membersihkan hati karena dia lagi nggak bersih nih. Iya benar. Karena pun kita lemes gitu ya dalam kondisi membersihkan hati, banyak refleksi. Dalam ibadah sujud pun lebih khusyuk di dalam bulan puasa ya Kak Ais ya. Nah, sebenarnya itu kita bicara tentang gelombang otak. Nah, jadi seperti itulah kurang lebih. Karena hipnosis pun kita belajar tentang gelombang otak manusia seperti tadi. Jadi banyak sekali kaitannya sehingga bukan hanya puasa, dalam sholat pun ternyata itu bentuk gelombang otak kita dari beta menuju alfa bisa sampai ke theta. Nah, makanya kalau orang yang ada luka batin yang berisik nih suara egonya tuh, dia sulit mendapatkan kekhusyukan dalam ibadah. Ya, kadang kita jadi berpengaruh Bu ya sampai berpengaruh ke level ibadah. Kalau punya luka batin ternyata sangat berpengaruh juga dengan ibadah ya. Jadi Kak Ais pernah mungkin ya, saya pun merasakan kadang dalam niat sholat, tapi pikiran kemana-mana nih ya, terjadi ketidaksinkronan. Abis itu gerakannya juga jadinya terburu-buru cepat, atau lupa rakaat ya, atau ucapan kadang kita lupa nih apa tadi ya, sering seperti itu ya. Jadi karena gelombang otak tadi Bu ya, karena tadi terlalu berisik nih di level tidak di level tenang tadi ya kan. Nah, jadi sebenarnya dalam sholat itu kita perlu yang namanya diheningkan. Bagaimana gelombang beta tadi kita menuju gelombang alfa. Jadi kita hanya fokus pada 2 atau 3, yaitu gerakan, bacaan ya, dan niat tadi ya, sesuai. Nah, jadi orang-orang yang ada luka batinnya itu sering terjadi perang antara pikiran, keinginannya, perasaannya, perilaku dan perkataannya itu tidak sinkron. Nah, itulah yang namanya, ini yang namanya berisik tadi. Yang di pikiran lain, yang di hati berkata lain, yang keluar diucapkan juga lain. Jadi kita perlu keheningan. Jadi keheningan itu kita perlu turunkan tingkat kesadaran tadi. Ternyata dalam perintah sholat 5 waktu, kenapa harus 5 kali itu ya, untuk melatih kita menuju keheningan tadi supaya kita bisa fokus ya, pelan-pelan. Kita dalam 5 waktu kita bisa pada gelombang otak alfa jika khusyuk ya. Kemudian masuk lagi theta, perintah sholat tahajud misalnya. Kenapa di sepertiga malam atau harus tidur dulu? Nah, itu sebenarnya kalau kita belajar tentang neuroscience itu semua tentang gelombang otak. Nah, jadi kenapa doa orang yang dalam sujud malam kita sholat tahajud itu katanya menembus langit ya. Ternyata itu lapisan ego-ego itu tidak ada di saat gelombang otak kita tadi di theta tadi. Karena kita sudah istirahat, kemudian suasana sepi, aktivitas berhenti, lagi baru tidur kita langsung bangun dan sholat. Nah, itu jadi belum banyak itu pikiran-pikiran yang ego tadi, suara ego tadi. Belum kelihatan piring kotor ya Bu ya, belum kelihatan cucian. Puasa pun seperti itu ya, karena otak tadi lebih tenang dia, jadi tidak terlalu berisik. Nah, itulah kita ambil momen tadi Ramadan. Muhasabah diri, meningkatkan lagi ibadah ya, kemudian ya untuk memperbaiki diri kita jauh lebih baik ya. Iya, jadi mudah-mudahan ya Furkaners, nih di bulan suci Ramadan yang tinggal berapa hari lagi, coba kita refleksikan diri Bu ya. Ini saya ngalamin luka batin nggak, saya punya trauma nggak. Jadi menyambut Ramadan nanti dengan suasana hati yang lebih lapang sehingga ibadah pun lebih khusyuk Bu ya. Ternyata sangat berpengaruh ketika kita punya, ya namanya kita sakit aja, sakit fisik aja kadang sholat juga nggak maksimal, pusing ya kan, lagi sholat mual, lemes, meriang. Jadi luka batin sebenarnya sama juga. Iya, penyakitnya bukan di fisik memang, tapi di dalam jiwa, tapi cenderung tidak disadari. Iya, jadi ternyata
efeknya nanti kemana-mana ya Bu ya. Jadi kalau kita lihat nih orang-orang yang sudah punya sudah merasa ya, sudah aware lah kalau dia memang mengalami luka batin, punya masalah lah, trauma, entah disebabkan tadi kayak kata Ibu bilang, seperti kata Ibu tadi inner child, bisa jadi karena masa lalu seperti itu, atau ke-triggernya sekarang seperti itu. Apa langkah pertama nih bagi orang-orang yang sudah merasa bahwa dia mengalami luka batin? Oke ya, jadi itu kita udah masuk dalam self healing. Iya, self healing. Dengan kita menyadari saja itu udah 50% kunci kesembuhan. Jadi sama kayak orang sakit, ada yang sakitnya itu ringan mau sampai parah, kalau dia nggak mau sadari, nggak akui, ya dia nggak akan mau pergi berobat. Ya kan? Dia nggak akan mau minum obat. Padahal dia udah sakit parah, tapi aku baik-baik saja. Sama seperti luka batin. Jadi pentingnya kita menyadari, ya tadi sadar dulu. Kadang memang disadari tapi diabaikan atau merasa itu kan sudah lama, nggak akan mempengaruhi kehidupan kita, atau mungkin sudah banyak memori-memori yang itu dilupakan. Ternyata di alam bawah sadar, pikiran bawah sadar kita itu adalah gudang memori yang dia menyimpan itu sangat dalam jangka panjang. Bahkan dari kita di alam ruh, di masa kita di alam janin ya, sampai kita tumbuh kembang sekarang, itu memorinya sampai di alam mimpi pun masih terekam jelas di memori alam bawah sadar. Ya, makanya dikatakan kalau kita ibunya sedang hamil, nggak boleh sedih, emosinya terekam. Nah, itu terekamnya itu di alam bawah sadar. Bahkan kita pernah kayak aku pernah mengalami deja vu ya. Bisa jadi itu masuk ke dalam alam ruh ya, atau di alam mimpi. Kita pernah lihat sebelumnya itu memori yang diakses itu di alam bawah sadar. Jadi hipnoterapi ini kita mengakses semua alam bawah sadar. Nah, jadi ini cerita baru saya feeling dulu ya, menyadari. Kita menyadari bahwa kayaknya aku nggak oke nih, aku butuh pertolongan. Setelah kita menyadari, kita cari tahu dulu nih apa yang sempat membuat kita sedih. Itu perlu perenungan. Nah, jadi perlu kita renungkan ya. Bisa jadi kita sadari, atau mungkin orang lain yang akhirnya menyadari. Ya, menyadari bahwa kita punya luka batin atau trauma bisa tadi. Jadi ini cerita pribadi saya buat Ais ya. Jadi saya sebenarnya juga berobat jalan ya. Jadi saya punya inner child juga, karena hubungan dengan orang tua itu nggak dekat ya. Saya takut dengan ayah saya karena didikannya keras ya, orang-orang tua zaman dahulu lah. Sayang tapi keras kayak gitu kan. Nah, jadi orang-orang yang ada luka batinnya itu, dia pagi pada anak-anaknya, saya akademik saya rendah sekali. Jadi kok peringkat akhir tuh 30, saya bisa di 28. Ya kan, habis itu saya nggak pede, takut orangnya. Nah, jadi entah kayak mana jalan Allah lah, saya lulus pramugari ke AIS di situ ya. Jadi itu saya pertama kali untuk berhubungan dengan psikolog. Ya kan, jadi ada kelas pengembangan diri kita. Alhamdulillah di tes psikolog saya lulus ya. Tapi waktu training saya di Padang, kita dimasukkan ke dalam satu ruangan ya. Jadi saya kawan-kawan ini diminta saling memberikan feedback di situ ya. Jadi kawan-kawan bilang Dita ini wajahnya nggak ramah, orang takut. Jadi orang-orang yang ada luka batin tuh kayak tegang kayak gitu. Padahal menurut saya udah ramah, saya udah baik kayak gitu ya. Tapi mempengaruhi lingkungan. Jadi lingkungan sama kita kayak mereka berjarak. Padahal saya welcome, tapi bagi mereka enggak gitu kan. Kita kan nggak sadari itu ya. Benar. Jadi tiba-tiba dalam momen itu saya bilang, saya udah senyum, saya udah baik ya. Habis itu saya menangis, saya nggak tahu saya nangis seperti apa. Tiba-tiba saya bilang, saya bodoh, saya bilang kan. Kenapa bodoh? Kata kawan-kawan saya, iya karena saya cuman kuliahnya ini di PSIK. Saya bilang kan, kenapa? Kata kawan saya yang di Padang, saya kepingin loh lulus PSIK tapi saya nggak lewat. Kata dia kan, kenapa kok dia bilang ini? Karena kakak saya di kedokteran. Saya bilang kan, jadi sudah mulai tuh. Jadi keluarlah ininya itu tadi. Saya nggak sadar tuh. Jadi saya benar-benar posisi itu keluar dari saya dengar, tapi itu bukan kontrol saya. Itu kayak keluar sendiri, kan nggak nyambung ya dengan ekspresi, dengan lebih senyum ya. Jadi kalau mungkin Kak Ais sempat lihat TikTok kita di ruang pulih, ada ibu-ibu yang nangis sampai teriak-teriak, sesak napas. Itu yang saya rasakan saat itu. Jadi kurang lebih bagaimana. Itu natural seperti itu saja keluar. Itu di luar kontrol kita. Memang kayaknya itu udah dipendam kan. Saya nggak pintar karena saya cuma ranking 2. Saya bilang kan, kenapa nggak pintar? Dita kan nggak pernah hair. Saya nggak pernah hair dalam kelas itu, selalu lulus.
kenapa kok selalu merasa bodoh gitu kan? Iya, karena kakak saya ranking 1, saya cuma ranking 2, karena ada perbandingan dari orang tua. Dan berarti ini sebenarnya alam bawah sadar yang berbicara di masa lalu, bukan di on the spot saat itu terjadi. Dan itu keluar sendiri, tiba-tiba kok dalam hati saya kenapa jadi nggak nyambung, kok saya nangis sampai sesak, orang pegangin, semua orang sampai peluk-peluk saya. Jadi kan luka kita pun akhirnya kayaknya orang tuh merasakan ya, tapi itu kayak saya seperti lahir kembali setelah itu kan, akhirnya itu saya menyadari. Karena terluapkan tadi. Saya menyadari, habis itu kayaknya semua tuh berubah, otot-otot di wajah pun kita jadi lebih ramah, jadi lebih percaya diri. Sejak itu saya mulai tertarik untuk belajar terus tentang kelas-kelas pengembangan diri kayak gitu kan, fokus pada diri sendiri. Akhirnya ternyata sangat berdampak ke Ais pada saat kita sudah berdamai. Nah itulah kunci untuk menyadarinya itu. Kalau sekarang udah banyak ilmu ya, kalau dulu kan nggak ada ya, zaman dulu ya. Habis itu kita kok mau ke psikolog, psikiater tuh kayak susah banget langkahnya. Iya, kemudian dogmanya kan langsung gila gitu. Tapi kalau kita udah tahu dampaknya, dengan kita itu besar impactnya. Sangat besar. Dan saya ikut kelas-kelas itu kadang bayar sampai jutaan, berangkat ke Jakarta kadang sama suami, dengan hamil saya bayar ke Ais. Karena terasa tadi saya rasa banyak sekali perubahannya di situ. Nah, jadi dengan kita menyadari, kita akui ya, ternyata aku dulu masa kecilnya adalah seorang anak yang terluka. Mungkin orang tua selalu membanding-bandingkan, yang seperti itu terlalu keras kayak gitu kan, tidak pernah mengapresiasi. Saya terluka. Saya telepon ibu saya bilang, saya dulu terluka gini, dan saya sudah maafkan. Saya ambil hikmahnya, saya terima bahwa akibat orang tua seperti itu, akhirnya saya bisa seperti ini. Nah, jadi hikmahnya itu kadang datangnya belakangan ya. Kita harus melalui dulu hal yang sulit ya, Bu ya. Jadi ternyata luka batin tadi walaupun dialami masa lampau sudah lama, kalau tidak disembuhkan terbawa sampai seumur hidup. Terus terbawa terus sampai seumur hidup kalau kita tidak paham bahwa itu sesuatu yang harus diobati. Seperti itu. Bisa jadi kemampuan akademik anak itu bukan karena anak memang benar-benar nggak mampu, tapi karena mungkin udah banyak ya luka-luka yang dia terima, kata-kata dari orang tua, label-label yang bodoh, nggak bisa, ini itu. Akhirnya saya udah pernah, karena jadi anak tersebut, baca apapun saya udah simak, nggak masuk tuh, kayak mental gitu. Tapi begitu ada orang yang mengangkat harga diri kita, membuat kita bernilai, berharga, itu bisa saya serap, saya bisa langsung dapat juara. Prestasi itu terjadi itu dalam waktu singkat. Saya dari yang nggak bisa apa-apa sampai akhirnya saya berprestasi, dapat beasiswa, percaya diri, bisa ngomong kayak gini aja tuh kayak kok kawan-kawan saya di SD dulu nggak percaya saya bisa sampai seperti ini. Itu sangat berdampak ke Ais. Itulah perlunya kita menyadari, kita akui kan, kita terima dulu kita punya luka ya, itu. Saya terima ya kan. Kita menemukan hikmah di balik itu, kemudian kita ikhlaskan, kita lepaskan. Baru proses berikutnya lagi. Jadi pada saat kita melihat sumber luka tadi, kita udah biasa aja. Pada saat mengingatnya pun kita udah nggak sedih lagi. Nah, seperti saya sekarang cerita, saya bisa dulu mungkin nengok bapak saya kok bisa saya putar jalan, saya putar kayak gitu kan. Saking saya takutnya gitu, saking itu ada trauma di masa lalu. Nah, jadi teman-teman ya, mulailah sadari dulu ya, nanti dengan kita menyadari, pelan-pelan kita bisa menerima, baru kita bisa melepaskan. Itulah kunci dari berdamai tadi, Kak Ais. Iya, luar biasa sekali ya. Cuman kalau kita lihat tidak semua orang sadar ya, Bu ya, bahwa dia memiliki luka batin. Kadang kan ada gitu ya sebagian orang gitu ya di kasus-kasus tertentu itu kan kadang suka marah-marah gitu, kayak tadi ke-trigger waktu dikasih tahu gitu, kayaknya ada masalah deh gitu, kamu kayaknya harus ini ngecek kamu kenapa gampang banget emosian, atau kamu kok gampang sedihan, atau kamu kurang percaya diri. Tapi kan di masyarakat umum ini Bu, jarang orang mau terima bahwa dia dilabeli mungkin ada luka. Enggak, aku biasa aja, aku itu denial gitu Bu ya. Itu bagaimana kita yang orang mungkin di lingkungan sekitar, kalau kita sendiri kita sudah sadar, tapi ada lingkungan kita, orang terdekat kita punya luka batin, terlihatlah dari secara ini ciri-ciri lah, secara ada 4 ya Ibu sampaikan tadi, kelihatan lah pada seseorang bagaimana kita yang orang terdekat ini menyampaikan bahwa si orang ini
si teman ini atau si kakak ini atau siapapun itu punya luka batin gitu. Jadi biasanya itu orang yang nggak jauh ya, orang yang dekat, yang melukai kita kan orang terdekat ya. Kalau jauh dia nggak akan mendekat, nggak akan melukai. Nggak akan berimpai untuk kita. Biasa orang yang terdekat lah yang paling jadi cobaan ini Bu. Jadi orang yang ada luka itu, dia kan kadang dia nggak paham dan dia tidak menyadari. Jadi kita yang harus berbesar hati datang ke tempat mereka. Nah, sama seperti pasien-pasien yang datang ke ruang pulih, misalnya nih lukanya karena orang tua. Ini dia sudah berdamai nih, tapi bagaimana orang tuanya ini supaya sadar? Saya selalu bilang ini perlu kebesaran hati, merendahkan hati kita ya, untuk kita datangi mereka. Jadi kita bukan menjudge, menghakimi, bukan menyalahkan. Jadi kita bilang, saya minta maaf, saya selama ini nggak tahu rupanya mama ya, mungkin papa gitu ya, ada luka, ada beban yang sangat berat, kami nggak memahami ya. Ternyata luka papa itu jauh lebih berat daripada kami, beban papa jauh lebih banyak dari yang kami rasakan. Akhirnya ini real dan banyak pasien saya mengaplikasikan. Akhirnya orang tua atau siapapun yang jadi sumber luka batinnya tadi, mereka akhirnya bertanya, kenapa, ada apa gitu kan. Nah, jadi tadi saya coba rilis lah hipnoterapi karena selama ini saya merasa kok nggak baik-baik saja gitu kan, banyak luka, susah tidur ya, emosi saya nggak stabil ya. Saya kira selama ini saya terlalu sakit akibat perlakuan atau pola asuh dari orang tua ya. Tapi waktu saya dalam sesi hipnoterapi saya lihat rupanya papa jauh lebih banyak lukanya. Jadi saya minta maaf. Jadi ada 2 kunci di situ yang ditekankan. Kita kasih tahu bahwa dia tuh sakit kayak gitu. Langsung saja komunikasikan gitu tapi dengan secara orang tidak langsung nih kan, secara tidak langsung bahwa dia itu ada lukanya nih. Nah, luka dia akhirnya melukai kita. Jadi biasanya teknik seperti itu yang kita ajak dan makanya akhirnya mereka kembali lagi, datang lagi bawa orang tuanya, bawa pasangannya ya. Jadi kalau saya bilang kuncinya mereka tuh jangan dihakimi, tapi bagaimana kita bisa memahami. Tapi bagaimana kita memahami, dia saja melukai kita. Nah, kita harus memahami dulu diri kita. Kita lihat apa perilaku dia yang membuat sampai kita sesakit ini. Pasti ada hikmah di baliknya itu semua. Jadi saya Kak Ais pernah ada tanganin pasien ya. Dia datang dengan saya itu udah dengan kondisi nggak bisa tidur, penuh dengan amarah sampai gemetar ya. Pokoknya waktu dalam sesi hipnoterapi dia bilang dia mohon maaf Kak Ais ya, dia mau bunuh suaminya. Kepingin sekali karena selama masa dia berumah tangga selalu sakit yang didapatkan dari awal menikah. Dia tidak pernah merasa bahagia karena dia pernikahan. menikah ini pun terpaksa karena orang tua. Jadi berulang kali KDRT ya kan, sampai kepalanya berdarah. Pulang ke rumah orang tua, bapaknya antar lagi. Jadi dia nggak ada tempat untuk pulang. Sampailah sekarang Kak Ais ya, suaminya itu rezekinya bagus sekali. Yang dari pertama tinggal di kandang bebek, ini udah dapat rumah, udah jadi toke-toke besar lah kan. Nah, tapi ternyata lukanya itu nggak selesai, biarpun suaminya itu udah minta maaf, suaminya itu udah berubah, udah kasih semua untuk dia. Walaupun secara finansial mereka baik-baik saja. Jadi dia selalu berdoa kalau suaminya itu keluar, semoga suaminya mati ketabrak kayak gitu. Pokoknya dia selalu dalam amarah gitu kan. Jadi dia datanglah dengan hipnoterapi karena gangguan tidur dia dan memang dia betul-betul nggak bisa tidur lagi. Jadi pada saat sesi hipnoterapi, dia memang pas kita pertemukan dengan suaminya, dia pingin sekali bunuh suaminya. Jadi karena dalam alam bawah sadar belum ada undang-undang ya. Jadi saya persilahkan ya kan, emosi tadi kan dikeluarkan saja dikeluarkan, gitu. Ya. Jadi kita ada bantal itu memang itulah yang jadi luapan emosi dari pasien tadi. Dia cekek dia itu semua dia ini kan, aku bunuh sampai segeram-geram itu. Ada nanti VT-nya kalau mau dilihat banyak ya, ceritanya seru-seru ya. Nah habis itu terakhir tiba-tiba dia kenapa berhenti? Nah dia lihat rupanya anaknya itu melihat dia. Saya bilang kenapa berhenti? Habisi lagi, saya bilang gitu kan. Udah gemetar dia ya. Kenapa? Anak-anak lihat Kak, anak-anak lihat. Nggak apa-apa, mau habisin kan, habisin terus. Karena saya dengar ceritanya juga terbawa emosi ya. Kita sama-sama perempuan ini saling kan, mengerti ya, saling memahami, saling mendukung. Kan? Jangan Kak, anak-anak nangis kata dia. Jadi Kak, anak-anak nangis. Jadi kayak mana? Jangan. Dia takut, akhirnya dia bangunin suaminya. Masih ada nafas? Ada Kak. Jadi dia hanya memuaskan amarahnya itu lewat hipnoterapi tadi juga sudah memuaskan dia. Akhirnya dia sayang sekali sama suaminya ya. Jadi sejak itu dia bisa menerima suaminya. Jadi dia WA, dia udah sayang sama suaminya sampai suaminya minta juga
ikutan hipnoterapi saat itu. Jadi dia bilang, makasih Kak, saya udah nggak lagi amarah, saya udah sayang ya karena dia sekali udah mencoba ya percobaan pembunuhan lewat alam bawah sadar itu cukup memuaskan ya. Padahal itu nggak secara nyata, tapi terjadi secara nyata. Emosi tadi emosi kan tadi harus dia kita alirkan, keluarkan. kita lepaskan semua, itulah bentuk-bentuk amarah. Jadi banyak kasus-kasus di ruang pulih yang kita tangani itu yang juga buat kita pembelajaran seperti itu ya. Luar biasa. Berarti kalau kita lihat case-nya, kalau pasien Ibu sendiri tuh rata-rata tuh rentan usia berapa nih Bu yang sering mengalami untuk butuh hipnoterapi untuk tadi? sekarang 30-an ya, tapi dari sampai yang 58 tuh ada juga, yang anak-anak pun udah rame juga, remaja. Tapi saya kok terlalu di bawah 9 tahun enggak saya. Saya mengajarkan hypnosleep sama ibu-ibunya. Saya sematkan juga di VT. Jadi lebih enak pendekatannya itu lewat orang tua. Kalau yang pada di bawah anak. umur. Jadi kalau saya fokusnya itu pada luka batin. Kadang ada mama, Kak, anak saya nggak mau makan sayur kayak gitu kan. Itu kan dengan hipnoterapi bisa, tapi saya nggak dalam satu kali pertemuan. Jadi saya ajarkan. Saya ada lihat tuh VT-nya. Ini ya sefobia itu dengan sayur ya Bu ya, sampai nangis-nangis, benar, kejer-kejeran kalau lihat sebenarnya kalau nangis-kejer kita lihat sayur. Tahu traumanya dulu Kak Ais, itu nggak lagi sulit ya. Kadang orang nggak sadar. Jadi saya pernah tanganin itu anaknya udah usia 18 tahun. Nah, jadi dia lihat sayur, nggak usah makan nih, lihat mamanya potong aja badan dia udah gatal, dia udah keluar air mata. Jadi memang nggak makan sayur tuh 17 tahun dah nggak makan sayur. Nah, jadi waktu kita jumpain, saya tanya ada pengalaman mamanya nggak ingat ya kan. Jadi ada nggak dia mungkin muntah lagi makan kayak keselak kayak gitu sampai dia muntah, jadi dia merasa nggak enak. Anak-anak kan muntah sampai keluar air mata kan dia trauma ya masa lalu ya. Oh ada Kak, dia pernah keselak tulang ikan sampai dibawa lari ke puskesmas. Nah, jadi kita dalam hipnoterapi itu kita jelaskan pada sumber kecemasan dia bagian otak tadi, bahwa ini sudah aman nih, ini tidak menyakitkan, tidak melukai. Jadi kita tanamkan sugesti tersebut. Alhamdulillah satu kali itu bisa. Jadi tapi kok pada anak yang 8 tahun ke bawah agak susah dia menerimanya. Kok anak-anak nggak mau kan dia tetap menangis ya. Beda dengan remaja bisa kita kasih pemahaman seperti itu. Nah, jadi macam-macam Kak Ais ya, luka batin, trauma tadi ya. Dari berbagai usia dan berbagai faktor pendukungnya ya. Benar, terbentuk tadi luka batinnya. Oke, luar biasa Bu. Mungkin untuk sebelum kita tutup nih Bu, untuk para Furkanes nih yang mudah-mudahan sehat semua ya Furkanes secara fisik, secara mental. Harapan kita berdua nih Kak Ais dan Bu Dita, semua Furkanes yang dengar podcast ini mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat ya, tidak ada luka dimanapun. Tapi kalau nih Furkanes yang dengar podcast ini mungkin merasa ya dari bahasan kita tadi, kayaknya saya ada trauma nih. Ya apa sih pesan Bu Dita untuk semua para Furkanes nih yang di podcast kita yang sedang mengalami luka batin ini? Oke ya, untuk teman-teman semua ya, percayalah bahwa kita manusia ya diciptakan sama Allah tuh sepaket dia. Jadi kalau kita memang ada luka, ada sedih, menangis itu bukan aib ya. Nah, jadi diciptakan perasaan ini, kalau memang kita sedih boleh menangis ya. Jadi banyak Kak Ais orang yang takut misalnya terapi grup atau hipnoterapi dicap itu kurang iman. Ya kan, dianggap kurang ibadahnya, padahal bukan seperti itu ya. Ada hal yang memang di masa lalu mungkin pada saat itu kita dalam keadaan lemah, mungkin ya masih usia anak-anak, kita nggak bisa melawan, nggak punya kekuatan, nggak bisa memilih, hanya diam, nggak bisa melakukan apapun, akhirnya itu jadi luka di dalam diri kita. Nah, luka itu timbul pada saat kita memiliki power ya, pada saat kita ada keluarga ya, menjadi seorang ibu, punya anak. Nah, itu akan menjadi trigger baru ya. Jadi luka batin itu bukan aib ya, bahwa tanda ya Allah ciptakan perasaan ini dan itu hidup. Nah, jadi luka itu sebenarnya untuk teman-teman sadari ya. Akhirnya apa? Kita kembali lagi sama Allah ya, Allah yang memberikan luka dan Allah juga yang mengizinkan kita untuk sembuh atas kesadaran kita. Ya. Nah, jadi terima saja semua luka itu ya. Artinya kita adalah manusia biasa ya, banyak kekurangannya Kak Ais ya. Jadi nggak apa-apa, semua proses perjalanan hidup kita itu akan ada hikmahnya yang mungkin saat itu kita belum temukan, tapi saat ini kita bisa temukan ya. Nah, itulah fase bagaimana kita bisa menerima semuanya. Insya Allah apapun yang
sepahit-pahit kehidupan yang sedang teman-teman jalanin, itu semua terjadi atas izin Allah. Insya Allah itu yang terbaik juga untuk Allah. Belajar lagi menerima itu yang masih sulit Kak Ais ya. Tapi pelan-pelan dengan seperti Ibu sampaikan tadi, stigma bahwa orang yang punya trauma atau merasa sedikit kayaknya gangguan mental, aduh kurang sholat aja tuh, kurang ngajinya kurang banyak. Sebenarnya seperti Ibu sampaikan tadi ya, bahwa ketika luka itu tanpa sadar di masa lalu kita, bahwa di masa yang usia kita mungkin sangat belia, kita belum paham bahwa mengelola emosi dan rasa trauma tadi, tapi terbawa sampai dewasa, sehingga ternyata terpengaruh sampai ibadah juga nggak khusyuk karena penyakitnya tadi belum sembuh. Kalau kita sakit, gimana kita mau ibadah gitu kan? Sakit fisik aja kita kadang nggak maksimal ibadah sambil meriang-meriang gitu, apalagi nih sakit mental dengan apa tadi, saya tertarik sekali dengan berisik di kepala itu ya, egonya berisik, suara ego sangat berisik. Kepala bilang gini, hati bilang gini, mulut nanti yang keluar lain lagi. Itu kan luar biasa. Jadi para Furkaners bener nih, kayak kata Bu Dita ya, sembuhin dulu. Jadi kalau memang merasa ada masalah gitu ya, sudah aware, kemudian sudah merasa sepertinya saya harus ke terapis gitu ya, jangan malu-malu Bu ya. Insya Allah nanti akan diarahkan solusinya sesuai secara profesional. Jadi hipnoterapis secara profesional sehingga luka batinnya ini bisa tertangani. Boleh kalau mau jumpa Ibu langsung ke di TikTok kita aja ya, Hipnoterapi Aceh atau Ruang Pulih Aceh ya. Iya, gitu Furkaners ya. Pesan dari Bu Dita tadi mudah-mudahan bisa dengan diterima ya dengan lapang dada, kemudian bisa ditangkap ya, banyak ya insight-insight tadi yang saya rasa Kak Ais rasa tuh wow banget ya. Kadang kita di dunia apa yang kita jalani ini banyak hal-hal yang tidak nampak gitu ya, seperti gunung es ya, hanya di permukaan, tapi kita nggak tahu bahwa ada hal lain, hal besar lain di dalam jiwa kita yang harus kita tangani seperti itu ya. Kalau dari Kak Ais sendiri, untuk Furkaners ini karena menyambut Ramadan ya, mudah-mudahan kurang dari 10 hari ya ini Bu Dita ya, kita insya Allah mempersiapkan semuanya seperti Kak Ais sampaikan di awal tadi. Kita persiapkan secara fisik, kita harus sehat. Jadi yang masih ada asam-asam lambung ya udah boleh ke dokter, udah boleh beli obat lambung gitu ya. Kak Ais itu GERD tuh bisa jadi pikiran juga. Nah kan dapat insight baru lagi, GERD ternyata juga gara-gara depresi gitu ya, bukan karena gara-gara nggak makan ya Bu ya. Jadi saling berpengaruh itu ya. Dan jadi kalau suka pikiran, obatnya puasa justru. Jadi bukan malah menghindari puasa ya, karena saya punya adik sepupu itu kayak Bu Dita kan. Jadi asal bulan puasa tuh masuk rumah sakit, 2 hari dia puasa tumbang. Pikirannya berarti yang harus kita kuatkan. Nggak tahan dia dengan lambungnya gitu ya. Jadi benar kayak kata Bu Dita tadi, bahwa sakit mental ini juga bisa ngaruh ke fisik ya. Psikosomatis namanya. Dan 70-80% penyakit klinis itu ternyata psikosomatis, diakibatkan karena pikiran. Nah, Furkaners yang sakit lambung ternyata boleh ke Bu Dita dulu sebelum beli obat lambung gitu ya. Sakit lambung tadi, kemudian banyak hal yang harus kita persiapkan, jangan sampai nanti di bulan yang sebulan ini ya, yang Allah datangkan memang sebagai tamu istimewa. Mudah-mudahan kita bisa manfaatkan. 30 hari insya Allah kita dalam keadaan sehat, sehingga nanti kita di hari raya benar-benar merasakan kemenangan sesungguhnya. Kita bisa memenangkan dari hawa nafsu kita ya, karena tadi kata Bu Dita juga, ternyata ketika kita berpuasa itu kita sedang melatih untuk tidak memberi asupan banyak untuk ego kita tahan. Jadi sehingga yang lain juga bisa ditanggulangi ya, emosi, keinginan seperti itu ya. Mungkin itu saja Furkaners untuk hari ini. Masya Allah ya, luar biasa perbincangan kita, cukup padat ya, cukup bergizi nih. Nah, gizi sebelum Ramadan nih. Jadi cukupi gizi dengan nonton podcast kita. Oke, terima kasih banyak Bu Dita. Sama-sama Kak Ais. Insyaallah lain waktu kita bisa ngobrol lagi Bu ya. Boleh. Karena tadi banyak nih ending-endingnya masih banyak nih yang masih penasaran ya. Kita tunggu ya podcast berikutnya para Furkaners. Itu saja mungkin dari Kak Ais. Kita hari dengan perbanyak syukur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya selaku host, Kak Ais, selamat menjalani ibadah puasa insyaallah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.